Long Chen, kamu sampah? Ibumu melahirkan barang seperti kamu, masih berani hidup? Kamu boleh menghina saya, tapi tidak boleh menghina ibu saya. Li Hao, kalau kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tambahkan taruhan, aku ini orang yang lemah, dihina semua orang, dan tidak bisa melatih diri. Long Chen, nak, kau akhirnya sadar, syukurlah, ibu hampir mati ketakutan. Katakan, kenapa kau yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba mau berduel dengan orang lain? Nak, kau benar-benar membuat ibumu ketakutan setengah mati. Ibu, nak, jangan nakut-nakuti ibu. Apa kau sampai tidak mengenali ibu lagi? Nyonya Long, bagian belakang kepala Pangeran Muda Long mengalami pukulan keras. Pikirannya masih perlu waktu untuk pulih. Saya baru saja memberi Tuan Muda obat. Efek obatnya belum sepenuhnya terserap. Biarkan dia banyak beristirahat. Terima kasih banyak, tabib. Pintunya sudah tertutup, akhirnya tempat ini tenang. Mulai sekarang, semuanya harus kuhadapi sendiri. Tubuhku masih sangat lemah, bergerak sedikit saja masih sulit. Dalam kondisi seperti ini, aku harus cepat menjadi kuat. Asalkan aku tidak menyerah, pasti bisa keluar dari kesulitan yang ada di depan mata. Banyak tulang yang patah, bagian belakang kepala terasa sakit dan bengkak, tangan mereka kejam sekali. Kekuatan jiwaku sangat kuat, bisa merasakan dalam radius 10 zang. Untung, entah ini reinkarnasi atau penggabungan ingatan, semuanya menguntungkan. Pil dibagi menjadi 5 tingkatan, rendah, menengah, tinggi, terbaik, dan sempurna. Ajak pil alan. Pil bulat ini tidak termasuk dalam 5 tingkatan itu. Ini ternyata pil cacat, pil sampah. Tuan Muda, jangan melamun. Cepat minum ini. Nyonya menjual perhiasannya sendiri untuk membeli pil jaminan ini. Lukisan ini sudah tergantung bertahun-tahun. Ibu juga tersenyum seperti ini saat masih muda. Dulu betapa cantiknya beliau. Sekarang, semuanya demi aku. Dulu dia yang melindungiku. Mulai sekarang, giliranku. Anginnya, sepoi-sepoi. Tidak terlalu berisik juga. Kau juga pasti sudah lelah berdiri. Santai saja, ah? Terima kasih, Tuan Muda. Saya tidak apa-apa. Tidak bisa mencernanya dengan kekuatan kultivasi, maka gunakan kekuatan jiwa untuk memandu khasiat obat. Kekuatan jiwaku kuat. Efek pemulihannya sangat cepat. Luka-lukanya sudah pulih sebagian besar. Luka luar sudah tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku, Long Chen, tidak akan lagi menjadi Long Chen yang dulu. Aku akan bangkit. Setelah berpikir sejenak, saatnya menyiapkan ramuan untuk mengatur kondisi tubuh. Baoer, kemarilah sebentar. Ambil obat-obatan sesuai daftar ini. Semakin cepat, semakin baik. Keuangan keluarga sulit. Bendahara sudah tidak punya uang. Ibu terpaksa menjual perhiasannya. Di sini ada lebih dari 80 koin perak. Cukup untuk membeli obat-obat ini. Baoer memang cepat tangannya. Kurang dari 2 jam sudah kembali. Campurkan dengan proporsi yang tepat. Efek obatnya baru bisa maksimal. 3 jam. Ramuan obat akhirnya matang. Meski ramuan ini murah, tapi bisa membantuku pulih sepenuhnya. Kebangkitanku, Long Chen, dimulai dari semangkuk ramuan ini. Ramuan masuk ke perut, cepat menyebar dan meresap ke seluruh tubuh. Aku tidak punya akar spiritual. Dantian kosong, tidak bisa menyimpan energi. Tanaman obat biasa, setelah kukombinasikan, efeknya menjadi sangat kuat. Sel-sel, seperti orang yang hampir mati lemas. Menghisap energi alam dengan gila-gilaan. Orang lain menggunakan energi dantian untuk membuka meridian, tapi aku hanya bisa memaksanya. Sakit sekali. Rasa sakit ini akan kuingat. Seandainya akar spiritualku tidak dicuri, aku tak perlu menjadi gila seperti ini. Seluruh 2 jam, baru bisa pulih dari kelelahan. Tubuh dan pikiran terasa lega, setiap tarikan napas terasa ringan. Bagus, meridian sudah terbuka, akhirnya bisa latihan. Rasa sakit ini tidak sia-sia. Orang biasa merasakan energi immortal saat mengumpulkan ki, tapi aku mencari jalan lain. Harus keluar dari pori-pori, menarik energi alam untuk mengisi meridian, masuk ke tahap pengumpulan ki. Memaksa membuka meridian, dantian tidak bisa menyimpan energi murni. Bertarung tidak akan tahan lama. Mencari dalam ingatanku, pasti ada cara untuk mengatasinya. Jiu Xing Bati Jue. Sepertinya dibuat khusus untukku. Latih 9 bintang, bukan dantian. 9 penyimpanan rahasia, sama dengan 9 dantian. Jiu Xing Bati Jue. Butuh dukungan pil ajaib yang tak terhitung.
Bintang Feng Fu mengumpulkan energi. 100 tahun pun sulit terpenuhi hanya dengan menyerap dari luar. Mengumpulkan bintang pertama. Butuh pil ajaib dalam jumlah besar. Keluarga Long sama sekali tidak mampu membelinya. Harus cari cara untuk menghasilkan uang. Rumah bangsawan yang luas ini hampir tidak terlihat siapa-siapa. Terlalu sepi. Ayah ada di perbatasan, aku dan ibu mendapat banyak cibiran. Keluarga Long adalah yang paling terpuruk di antara semua pangeran. Aku bahkan adalah putra mahkota paling terpuruk. Kekaisaran sangat menjunjung tinggi ilmu bela diri. Hanya aku yang tidak bisa belajar ilmu bela diri, menjadi bahan tertawaan semua orang. Ayah, Long Tianxiao, adalah dewa perang kekaisaran. Menjaga perbatasan, tak ada yang bisa menembusnya. Zhou Yaoyang mengejekku bukan anak kandung ayah. Itu menghina ibu, tidak setia. Itu adalah penghinaan terhadap kesetiaan ibu. Aku marah dan menantangnya berduel. Tapi karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, aku malah mempermalukan diriku sendiri. Dipukul pingsan oleh Zhou Yaoyang dan dikirim pulang, menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Sorotan mata seperti ini sudah lama kuhadapi. Ayah melindungi mereka, tapi mereka malah menganiaya aku dan ibuku. Inilah balasannya. Wah, ini bukan Pangeran Long Chen? Katanya sampai dipukuli sampai tidak mengenali ibunya sendiri. Kok hari ini sudah lincah-lincah lagi keluar? Sekarang kenapa tidak diam? Suruh aku berbaring biar kalian nonton? Li Hao yang berdarah rendah juga berani mengejekku. Di dalam kekaisaran ini, kekuatan adalah segalanya. Gelar dan status tidak ada harganya. Orang bilang, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Sepertinya kamu bukan anjing yang baik. Sepertinya kamu bukan anjing yang baik. Long Chen, sepertinya pelajaran terakhir kali belum cukup. Mau dipukuli sampai setengah mati lagi, lalu dilempar dari arena? Makanya kamu cuma seekor anjing. Cuma pantas makan tai di samping Zhou Yaoyang. Long Chen, kamu cari mati. Li Hao, kamulah yang cari mati? Kamu siapa? Berani mengancam saudaraku? Shi Feng, ini bukan urusanmu. Lebih baik jangan ikut campur. Shi Feng, tingkat 8 pengumpulan Qi. Diberkati kekuatan luar biasa sejak lahir. Li Hao sama sekali tidak berani macam-macam denganmu. Saudara Long Chen, kudengar kau dipukuli oleh bajingan Zhou Yaoyang itu. Aku akan membalas dendam untukmu, saudara. Shi Feng adalah satu-satunya orang di ibu kota yang memperlakukan aku seperti saudara. Ayo, ikut aku jalan-jalan. Long Chen, kau brengsek. Kalau berani, tantang aku bertarung. Kau mau menantangku? Kenapa Long Chen hari ini terlihat aneh sekali? Aku menantangmu. Betul. Kau berani terima tantanganku? Boleh saja, tapi aku mau tambah taruhannya. Hah? Apa lagi yang bisa kau tambahkan? Kau si miskin, apa lagi yang bisa kau taruhkan? Tambah taruhan? Hah? Kau? Kondisi keluargamu biasa saja. Apa yang mau kau pertaruhkan denganku? Rumah keluargamu sebagai taruhan. Kakak senior, pinjamkan pedang berhargamu padaku. Bagaimana? Ambil. Hati Long Chen, Shi Feng. Kebaikan ini akan kuingat. Pedang berharga ini bernilai 8.000 koin emas. Aku hitung 5.000 saja. Kalau menang, ambil. Kalau kalah, bayar aku 5.000. Long Chen, kau benar-benar bodoh. Hah, pedang Fajra, Long Chen benar-benar idiot. Aku ingin tahu, kalau kau kalah nanti, apakah kau akan ingkar janji? Hah? Hempaha, aku, Shi Feng, bisa menjamin untuknya. Orang bodoh ini berani bertaruh. Haha. Baik, kalau begitu ayo ke arena untuk menandatangani kontrak. Hari ini aku akan memukulmu sampai gigimu copot. Kalau tidak, namaku bukan Li Hao. Li Hao cuma anjing. Mereka menargetkanku. Pasti ada konspirasi. Kekaisaran Feng Ming. Aturan 100 tahun. Bertarung di arena, hidup mati. Berarti tanggung jawab sendiri. Si sampah keluarga Long masih berani naik panggung. Pertahankan nyawamu dulu, Li Hao, sudah mencapai tingkat kedua kondensasi Qi. Ini jelas mencari mati. Anak keluarga Long ini sepertinya tidak takut mati. Kemarin dipukuli seperti itu masih berani datang. Wajah-wajah orang ini sudah lama kulihat jelas. Setelah hari ini, mereka akan mengingat namaku. Turunlah. Sampah, jangan mempermalukan diri di atas panggung. Kakak, itu tunanganmu. Kenapa terlihat sangat buruk? Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada perubahan. Ini semua karena ayah bertindak sendiri. Dulu, dia menjodohkanku dengannya sejak dalam kandungan. Sungguh membuatku marah.
Long Chen. Sekarang berlutut dan minta ampun. Aku masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Kalau tidak, nanti tinju dan tendanganku tidak kenal ampun, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Semakin tinggi melompat, semakin parah jatuhnya. Kakak, tunanganmu menghadapi 3 langit ki raksasa. Kamu tidak khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau mati, ya sudah. Apa urusanku? Hihi, bilangnya tidak peduli. Bahkan senjata sudah disiapkan, bagaimana kalau kakak tidak mau dia? Kalau gitu, kak, jangan terima dia, kasih saja padaku. Omong kosong. Bisa sembarangan mengalahkan hal seperti ini? Kau suka dia. Tunggu aku batalkan pertunangan, silakan saja. Long Chen. Apa karena sudah dekat dengan ajal, malah jadi tenang? Tenang saja, mengingat taruhanmu, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Banyak bacot, cepat serang. Aku masih ada urusan nanti. Hahaha, Long Chen, kau takut? Iya, lama banget, cepat serang. Bagus sekali jurus gaya tampan itu. Jurus bodoh yang penuh celah berani melawan musuh. Hahaha, si sampah ini bahkan tidak bisa menghindar. Aduh, pengelana tingkat 3 ki besar tewas seketika oleh orang biasa dengan 1 jurus. Dia sama sekali tidak menggunakan energi spiritual, menang hanya dengan jurus orang biasa. Li Hao bisa kubunuh dengan mudah. Tapi dia menang dengan cara seperti ini. Long Chen menang. Waktunya belum tiba. Jangan membunuh. Barang yang didapat di atas panggung hidup mati, setiap sennya terasa 1000 pon beratnya. Guru Feng, pedang ini, kembali pada pemiliknya. Uang ini cukup untuk membuat ibuku hidup enak. Ini hakmu. Aku tidak mau. Aku masih ada urusan, duluan ya. Yang ini? Bahan obat Feng Shui dan tidak terlalu langka. Bahan obat Feng Shui dan tidak terlalu langka. Cukup untuk 3 set bahan saja. Masih harus beli kuali. Saldo kartu emas Anda 13.200 koin emas. Pengeluaran 1.200 koin emas. Feng Fudan dan Hui Chisan 500 koin emas. Jangan buat ibu khawatir. Keluarga Long sudah sangat miskin. Harus jadi kuat. Apinya terlalu lemah ini. Tak akan tahan 1/4 jam. Saatnya mulai meracik Feng Fu dan dengan serius. Kultivasiku belum memadai. Tak ada api yang bisa dipakai. Hanya bisa mengandalkan ini. Api spiritual, energi, dan kekuatan jiwa. Semuanya harus ada. Api eliksir di dunia ini terbagi 2 jenis. Pertama adalah api hewan. Api yang diekstrak dari tubuh monster. Api jenis ini kekuatannya lemah. Merupakan pilihan kebanyakan peracik eliksir. Jenis lainnya adalah api spiritual. Api yang terlahir secara alami di alam semesta. Api jenis ini sangat kuat, sulit dicari, hanya bisa ditemui secara kebetulan. Di kehidupan sebelumnya, aku menguasai salah satu api spiritual terkuat di dunia, tapi sekarang menggunakan kekuatan jiwa untuk memicu api. Peracik eliksir lain pasti ketakutan setengah mati melihatnya. Kekuatan jiwa, dasar alami meracik eliksir. Sulit dipulihkan jika terkuras. Sembrono sekali seperti ini. Peracik eliksir manapun pasti akan memaki. 2 butir kualitas rendah, 3 butir eliksir gagal. Aduh, memalukan sekali kalau sampai tersiar. Hahaha, 1 butir eliksir kualitas rendah minimal bisa dijual ratusan ribu koin emas. Eliksir gagal pun masih punya 30% khasiat. Lebih kuat dari yang ibu minta. Kotoran dalam eliksir tidak cuma menyia-nyiakan khasiat obat, tapi juga menghalangi esensi masuk ke tubuh. Terus menumpuk dari hari ke hari, seperti kutu yang menempel di tulang. Akhirnya, jadi bahaya mematikan. Akhirnya menjadi bahaya mematikan. Antara pil kelas 1 dan kelas 9, efeknya jauh berbeda. Itulah perbedaan antara kotoran dan kemurnian. Kesadaranku perlahan memudar. Dan, entah berapa lama aku akan tertidur kali ini. Samar-samar, seseorang dengan lembut membelai wajahku. Siapa? Ternyata tidur ini sudah 3 hari. Seluruh tubuh lemas. Perut kosong. Pil masuk ke perut. Kekuatan obat mengamuk. Harus segera dituntun. Kekuatan obat mengalir deras seperti sungai. Langsung menuju mata air kehidupan. Tantangan ini harus kulalui. Berhasil, mata air kehidupan telah terbuka. Lanjutkan serangan. Lubang berikutnya, tubuh perkasa. Bukalah, bagus, menemukan jalur meridian. Selanjutnya, baru bisa benar-benar menyerang. Kekuatan obat seperti naga menyerang meridian. Kekuatan. Akhirnya memiliki kekuatan milikku sendiri. Ibu. Hari ini adalah hari pangeran muda belajar di Istana Taixue. Aku harus segera ke sana. Dibuka 1 hari setiap bulan. Di atas, puisi, tata krama, di bawah, koleksi, seni, bela diri. Dulu datang ke sini, hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Bentuk awal bintang angin dan naga,
mengatasi masalah meridianku yang kering. Satu pukulan bisa menghancurkan vas dari jarak 5 kaki. Kekuatan meningkat pesat. Aku perlu mempelajari teknik tempur agar tidak menyia-nyiakan kekuatan ini. Koleksi seni bela diri ini adalah ciptaan senior Zhongwen yang menghabiskan seluruh tenaga hidupnya. Setiap jurus dan gerakan mengandung prinsip alam semesta. Asalkan bisa mempelajari satu jurus di dalamnya, sudah cukup untuk menguasai dunia. Aku harus jadi lebih kuat. Long Chen, hahaha. Long Chen, haha, Long Chen, kamu datang. Hanya keberuntungan saja. Aku baru belajar satu teknik sakti. Teknik sakti? Apa itu? Aku mendapatkan kitab rahasia ilmu fisiognomi. Sudah cukup paham. Ilmu fisiognomi? Bukankah itu cuma tipu-tipu peramal di jalanan? Waktu itu aku lihat dahi Li Hao menghitam. Makanya aku tantang dia berduel. Li Hao waktu itu seperti kesurupan. Dikalahkan dengan mudah oleh Long Chen. Long Chen, tolong lihat kenapa tunanganku selalu menghindariku. Gak masalah, cari tempat duduk dan kita bicara. Mau sepotong? Mau tambah lagi? Tuan Long Chen benar-benar misterius dan dalam. Iya. Satu potong kue saja ternyata mengandung kebenaran sebesar ini. Kamu salah. Maksudku, kamu sudah gendut tapi masih makan terus. Tunanganmu belum membatalkan pertunangan saja sudah sangat toleran. Kalau kamu berguling, bisa menindih orang. Hahaha. Long Chen, jangan hiraukan mereka, cepat lihat wajahku. Wajahmu ini. Paruh pertama hidupmu pasti penuh gejolak. Lalu paruh kedua hidupku? Paruh kedua hidupku apakah akan lancar? Di paruh kedua hidupmu, kamu akan terbiasa. Hahaha. Long Chen, dasar sampah. Long Chen, kamu sampah? Ibumu melahirkan barang seperti kamu, masih berani hidup? Kamu boleh menghina saya, tapi tidak boleh menghina ibu saya. Li Hao, kalau kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tambahkan taruhan. Berani? Kamu ingin mati, aku akan memenuhi. Baik, tidak peduli taruhan apa aku Li Hao pasti menerima. Pertarungan hidup mati, menyerah juga tidak berguna. Bisa menentukan hidup mati lawan. Baik, besok jam 3 siang di arena hidup mati. Perhatikan keseimbangan saat jalan, jangan jatuh. Saudara Long, itu pertarungan hidup mati bisa menyebabkan kematian. Dia bermuka buruk, tidak akan hidup sampai hari berikutnya. Ada satu hal, mohon bantuan kalian. Saudara Long, semua tabungan saya untuk kamu. Di saya 60.000. Di saya 30.000. Di saya 30.000. Kalian sudah memikirkan, jika tes kali ini tidak lolos usaha sebelumnya, sia-sia, saudara. Long, kamu membimbing kami begitu lama. Bagaimana kami mungkin menyerah? Kita berusaha bersama. Kebaikan ini saya ingat. Maaf waktu itu memukulmu sampai ibu tidak mengenali. Cepat kali ini anak ini akan berbicara putih. Tidak apa, cepat aku memukulmu, sampai nenek tidak mengenali. Kondisi luka saya, bagaimana orang luar bisa tahu? Kecuali, si tua bangka itu sengaja membocorkannya. Setiap kali berobat, dia selalu meresepkan obat dengan harga selangit. Tabungan ibu terkuras habis sedikit demi sedikit seperti ini. Hebat sekali kau, sang ahli obat. Rupanya sedang menyusun rencana untuk menjerumuskan keluarga Longku. Long Chen, kau cari mati, luka sudah sembuh, lupa akan rasa sakitnya, si sampah berani bicara besar. Kau dan aku bagai langit dan bumi. Kau hanya pantas menengadah. Lawan lagi, kau akan kubuat seperti anjing mati. Berdiri di tempat tinggi dan memandang ke bawah. Kau bicara tentang dirimu sendiri? Bajingan, lepaskan kakak Yaoyang. Siapa yang berani mendekat, akan kubanting sampai mati. Kalian sedang apa? Berkelahi akan dikenakan tahanan 1 bulan. Kalian mau coba? Ada salah paham, Pak. Kami hanya sedang melakukan tes saja. Tes apa? Tes apa? Tes berapa lama satu jari bisa bertahan. Dikepung 5 jari, pasti jari Long yang akan menang. Tes berapa lama dia bisa bertahan. Benar kan, Kak Zhu? Benar. Lain kali jangan main-main lagi ya. Jangan main-main lagi. Kau tunggu saja. Kapan saja Kak Zhou ingin lanjut tes, silahkan. Hari ini hanya pemanasan. Pertunjukan sesungguhnya masih di belakang. Memimpin negara dan membangunkannya terletak pada pemerintahan yang bijaksana. Berangkat. Ayo berangkat. Mungkin kita bisa menemukan yang cocok untuk kita. Kakak Zhou, aku ingin bertanding resmi denganmu. Jangan buru-buru, aku sudah punya rencana. Ada pertandingan juga di sini? Lalu apa rencanamu? Lalu apa rencanamu? Aku lengah,
dikalahkan oleh sampah ini, reputasiku jatuh, aku kesal banget. Long Chen belum boleh mati sekarang. Jangan merusak rencana besar. Jadi kita biarkan saja dia? Mengalahkannya terlalu mudah. Harus membuatnya benar-benar kehilangan daya saing. Seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Buat dia malu dalam pertandingan? Atau benar-benar mengacaukan ritmenya? Di arena pertandingan, silakan beraksi sesukamu. Lihat gerak bibir mereka. Pasti sedang merencanakan sesuatu untukku. Cari satu teknik tempur yang cocok dulu. 2. Maaf, pangeran muda ini sudah mengincarnya. Maaf, tangan muda ini sudah gatal. Siapa yang berani lancang di paviliun prestasi tempur? Tolong panggil ahli tingkat Tai Sui. Itu ahli tingkat Ning Sui. Ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Ini Anda harus tanya dia. Yang mulia, mohon selidiki dengan jelas. Wajah Wang Mang gatal sekali. Dia sendiri yang menamparkan wajahnya sendiri. Kamu adalah keturunan keluarga Markis Man Huang. Saya Zhou Yaoyang, salam hormat pada senior. Saya, Zhou Yaoyang, memberi salam pada senior. Balai prestasi bukan tempat untuk berisik. Rapikan dulu sebelum pergi. Hei, dengar nggak? Bersihkan kotoran yang kamu tinggalkan itu. Hah, sialan. Tahan dulu amarahmu. Besok Li Hao akan balas dendam untukmu. Wajahmu nggak terlalu bengkak. Kenapa gigimu copot banyak? Siapa yang tahu? Aneh sekali. Aku gunakan tenaga halus untuk melonggarkan gusinya. Giginya sulit tumbuh lagi. Dia cuma bisa makan pakai satu sisi. Catatan prestasi hanya bisa dibaca di sini. Tidak boleh dibawa pergi. Tenaga banteng, liar. Tempat ini penuh orang. Catatan prestasi tingkat terendah ini, tapi sangat berharga. Harus dijaga oleh yang berdarah beku. Alur energi spiritualnya sederhana dan efektif. Cukup bagus. Kekuatan jiwanya luar biasa. Mengingatnya sangat mudah. Langkah, mengejar, angin. Meningkatkan kecepatan dan ledakan tenaga. Bagus. Satu lagi, hal yang berguna. Waktu habis. Semua pangeran muda, letakkan kitab rahasianya. Siapa yang sembunyikan, hukumannya mati. Gendut, aku pulang dulu. Oke. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Rumah yang hancur itu sudah dibersihkan. Ibu, anakmu, memberi salam. Chen, bagaimana kabarmu belakangan ini, Chen Er? Baiklah, aku masih lelah. Minum pil Feng Fu yang kedua. Jiu Xing Bati Jue adalah satu-satunya jalan keluarku. Bintang Feng Fu menguat. Energi spiritual bertambah sedikit. Kekuatan melonjak 10 kali lipat. Ada 1.500 jin. Kekuatanku sekarang cukup untuk bertarung dengan prajurit 3 putaran. Meng Niu Quan. Sial. Aku membangunkan semua orang. Jiu Xing Bati Jue memang hebat. Hari ini adalah hari yang baik. Apa yang kuinginkan bisa tercapai. Hari ini akan ada pertunjukan yang seru. Pertarungan hidup mati Shizi jarang terlihat. Li Hao menang, odds 1/2. Long Chen menang, odds 1/10. Beli Li Hao, pasti Li Hao menang. Keajaiban tidak akan terulang. Tolong daftarkan saya untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Kupon diterima, sedang mendaftarkan Anda. Pendaftaran sudah selesai, ini kupon Anda, silakan simpan. Ini kupon saya. Daftar untuk berpartisipasi dalam duel hari ini. Dengan kupon ini, Anda yakin ingin ikut duel hari ini? Long Chen. Penghinaan yang kamu timpakan padaku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Akan kubalas 10 kali lipat. Long Chen kok belum datang juga? Jangan-jangan dia takut datang. Duelnya jam siang tepat. Kamu datang setengah jam lebih awal. Wahaha, datang segini awal. Pasti sudah keburu ketakutan, mau datang lebih awal buat minta maaf kali ya. Iya betul. Kirain dia hebat banget. Gak apa-apa, aku tunggu dia di atas panggung, dia orang yang sebentar lagi mati. Batu ini panas banget sampai bisa buat goreng telur. Dasar bodoh. Gengsi tinggi, hidup susah. Pantatnya aja hampir matang, intinya si munafik. Kakak Mengki, kapan kamu mau putusin tunangan sama dia? Keadaannya sedang sulit. Kalau putus tunangan sekarang, terlalu kejam. Guru sudah beberapa kali nagih. Kalau nggak segera balik ke gunung, bakal kena hukuman. Kalian berdua memang dari dunia yang berbeda. Nggak akan ada hasilnya. Datang. Long Chen akhirnya datang. Dia berubah banget dari dulu. Long Chen, naik sini dan mati. Terima kasih sudah datang. Long Chen,
Bodoh. Pantatmu gosong kan? Aku sudah datang dari tadi, melihat semuanya dengan jelas. Waktunya sudah tiba. Kedua pihak tanda tangani kontrak hidup mati. Mulai sekarang, sampai mati. Bajingan kecil, hari ini kubalas 100 kali lipat. Penghinaan dan kata-kata kasar. Kebencian tak terhapus. Kau memaksaku. Kamu memaksaku. Baik. Li Hao, hancurkan sampah ini sampai tuntas. Ada apa? Bagaimana dia bisa telepon? Matilah kau, brengsek, pukulan penghancur mayat, aku akan membunuhmu. Tenaga banteng liar. Auranya kuat sekali. Dia seperti dewa pembunuh. Bagaimana mungkin? Dia ternyata bisa menggunakan jurus tempur. Bukannya dia tidak bisa melatih diri? 9 bintang teknik tubuh perkasa, ternyata sehebat ini. Aku meremehkan kekuatan jurus tingkat rendah. Jangan mendekat. Pikiran kosong. Aura kematiannya sangat dekat. Ti. Pemenangnya sudah jelas. Long Chen menang. Selesai. Semua taruhannya di Li Hao. Sekarang bangkrut total. Menang, Lu Chao, menang, kaya mendadak, hahaha, menang, kaya raya, hahaha. Wah, kau jadi sangat tangguh ya. Hehehe, Longge, mulai sekarang kami ikut kau. Kau yang lindungi kami, hahaha. Ayo, kata-kata Li Hao sebelum mati tidak seperti dibuat-buat. Apa yang tersembunyi di kartu emas ini? Zhou Yao yang sebenarnya bukan menargetkanku. Targetnya adalah ayahku. Permasalahan ini lebih dalam dari yang kuduga. Siapapun yang ada di balik ini, aku akan mengungkapnya. Pokoknya akan kukembalikan. Pokoknya akan kukembalikan. Serahkan padaku. Pokoknya akan kukembalikan. Mulai sekarang, latihan kalian serahkan padaku. Pokoknya akan kukembalikan. Mulai sekarang, latihan kalian serahkan padaku. Longge, apa yang kau katakan benar? Bisa latihan? Kami juga bisa latihan? Bisa latihan? Longge, kau bilang? Urusan ini harus dirahasiakan. Urusan ini harus dirahasiakan. Jangan sampai tersebar. Jangan sampai tersebar. Shifeng, sampai tahap mana latihanmu sekarang? Tingkat 8 pengumpulan Qi. Kapan saja bisa menyerang tingkat 9. Memang layak dipercaya. Inilah serikat ahli ramuan. Memang megah. Meramu. Harus dapatkan sertifikat ahli ramuan. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Saya datang untuk ujian kualifikasi ahli ramuan. Dia masih kecil, belum punya kemampuan, mau ikut ujian ahli ramuan. Kok kamu? Saya datang untuk ujian ahli ramuan. Pulanglah, rawat lukamu, jangan berisik di sini. Saya benar-benar datang untuk ujian. Cepat pergi, kalau tidak, kau akan kami lempar keluar. Saya datang untuk ujian. Siapa yang berisik di sini? Siapa yang berisik di sini? Kebetulan ada yang mau bela. Ketua datang. Sekarang ada tontonan seru nih. Ketua, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Bocah ini entah dari mana munculnya. Saya sedang menanganinya sesuai aturan. Kesempatan datang. Lihat saja bagaimana aku memanfaatkan situasi ini. Murid ini memberi salam kepada ketua. Barusan petugas ini sedang mengajari saya. Aturan serikat pekerja. Tidak ada yang salah. Anda adalah Master Yunki? Terima kasih atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa saya. Nak, apakah kamu salah orang? Ibu saya melalui master ini membeli pil tulang harimau Anda. Menyembuhkan penyakit saya. Ini bagaimana ceritanya? Ketua, jangan dengarkan omong kosongnya. Yang Anda jual ke ibu saya adalah pil tulang harimau cacat. Itu fakta. Si tua bangka ini mengeruk uang keluarga saya. Tidak semudah itu. Kamu sudah mengikuti saya puluhan tahun. Pergilah sendiri. Jangan pernah kembali lagi. Tuan, saya tahu salah. Pergilah. Jangan pura-pura kasihan. Uang hasil curangmu takkan habis. Jangan pura-pura kasihan. Uang hasil curangmu takkan habis. Melihatnya saja sudah muak, dapat berapa banyak keuntungan? Melihatnya saja sudah muak, dapat berapa banyak keuntungan? Melihatnya saja sudah dapat berapa banyak keuntungan? Terima kasih, anak muda. Kalau tidak, saya masih akan dibohongi. Saya sengaja membalas dendam padanya. Menipu hingga keluarga saya bangkrut. Bangkrut. Kamu anak muda, sepertinya bukan tipe orang yang licik dan curang. Tentu saja, saya orang yang jujur. Kamu datang ke serikat pekerja bukan cuma untuk mengadu, kan? Saya datang untuk mengikuti ujian menjadi ahli obat. Simpan cadangan.
Jangan membuatnya takut. Berpotensi sebagai pembuat pil. Mari, aku bawa kamu untuk tes. Astaga, tidak perlu ujian. Langsung tes. Dia bukan Long Chen yang tak berguna itu? Bagaimana dia mendapat perlakuan seperti ini? Keluarkan api kamu. Sentuh pada kristal. Huang Ji rendah. Lolos dengan susah payah. Api pil Huang Ji rendah. Dianggap lolos dengan susah payah. Kolam ini untuk tes apa? Gunakan kekuatan jiwa kamu. Lihat apakah bisa membuat bola muncul ke permukaan air. Air ini langsung memperbesar kekuatan jiwa lebih dari 10 kali. Sial, rahasia akan terbongkar. Master, apakah aku dianggap lolos? Dia ini benar-benar berhasil. Xuan Jie, ternyata Xuan Jie. Bagus, kekuatan jiwa kamu memang sangat kuat. Aku ingin menjadi murid nominal Anda. Aku tidak berani menerima kamu. Akan memberi kamu kesempatan untuk mencapai puncak. Apa? Aku hanya ingin sebuah gelar. Tak ada yang akan berani mengganggu aku. Token gambar pil ini hari ini diberikan kepada kamu. Lencana dantu ini hari ini kuberikan padamu. Kedepannya, tak ada yang berani mengganggumu. Dantu benar-benar dantu. Banyak orang bertahun-tahun tak bisa mendapatkannya. Memberikannya lebih awal memang tak biasa. Tapi aku yakin dalam setahun, kau pasti bisa meracik obat. Terima kasih, Guru. Cincin ruang bernilai ratusan ribu koin emas. Dengan lencana, bahan obat diskon 50% dan bisa baca catatan meracik obat gratis. Ayam kampung berubah jadi phoenix. Nilai dirimu jutaan. Cantik sekali. Seperti bidadari turun ke bumi. Ahem, Chen Er, kenalkan dirimu pada Mengki. Dia adalah tunanganmu yang dijodohkan sejak dalam kandungan. Aku punya tunangan? Aku sendiri? Tak tahu. Senang bertemu, Nona Mengki. Kalian anak muda ngobrol dulu. Aku siapkan makanan. Silakan duduk. Long Chen, aku ada sesuatu ingin kukatakan padamu. Bisakah kita pindah tempat? Baik. Pemanggilan kontrak adalah kemampuan pawang hewan. Hewan ajaib tingkat 2, singa elang. Kekuatannya setara dengan tingkat penggumpalan darah. Naiklah. Pertama kali menunggang hewan ajaib. Jangan gila makan orang. Aku agak pusing dengan burung. Yang harus datang, akhirnya akan datang. Long Chen, aku. Apakah kau datang untuk membatalkan pertunangan? Kau sudah tahu? Aku cuma menebak. Terima kasih. Terima kasih padaku. Terima kasih tak menyebutkannya di depan ibuku. Menjaga harga diriku. Jaga gengsi aku. Kamu adalah wanita pilihan langit. Aku cuma orang biasa. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Kamu tidak salah melakukan ini. Tak perlu sedih. Apa aku terlalu kejam? Kalau begitu, pertunangan kita ini beri aku beberapa hari. Aku akan membujuk ibuku untuk membatalkan pertunangan. Tidak akan membuatmu menunggu lama. Apa yang kulakukan ini benar atau salah? Kakak sudah bilang, selesaikan saja sampai tuntas. Long Chen memang kasihan. Baru tumbuh rasa suka, langsung disiram air dingin. Belum pacaran sudah putus. Dia orangnya baik. Bahkan kalau kita merengek, padanya pun percuma. Kalian ngomong apa? Ada perkembangan apa? Nggak ngomong apa-apa. Ya, begitu-begitu aja. Ngomong-ngomong, gimana dengan pertunangan kita? Bu, pertunangan aku sama Mengki, kenapa kalian nggak pernah kasih tahu aku? Gimana ngomongnya sama dia? Ayahmu dan ayah Mengki itu sahabat sehidup semati. Mereka bersumpah jadi saudara, lalu menjodohkan kalian berdua. Kalian ayah-ayah yang semangat. Yang susah malah aku. Kalau begitu, aku akan... Bu, aku rasa aku dan Mengki kurang cocok. Apa? Apa katamu? Bu, jangan marah. Maksudku, ini kan terlalu mendadak. Bodoh. Mengki itu cantik seperti bidadari. Mengapa tidak cocok? Cinta itu harus saling suka. Kalian memutuskan tanpa bertanya pada kami. Menjodohkan kami terlalu gegabah. Kau benar-benar membuat ibumu kesal. Chen Er, katakan yang sebenarnya. Apa Mengki yang berubah pikiran? Mana mungkin. Aku yang merasa terlalu mendadak. Tidak bisa menerimanya. Jangan bicara lagi. Anak, ini ayah dan ibu yang salah padamu. Ibu, aku tidak bilang tidak cocok di masa depan. Hanya saja, sekarang tidak cocok. Aku akan membatalkan pertunangan dulu. Lalu, dengan kemampuanku, aku akan mengejarnya lagi, agar dia tetap menjadi menantumu. Tidak semudah itu. Banyak yang mengejarnya. Tidak bisa dipaksakan. Kau sudah dewasa, urusan pernikahan terserah padamu. Terima kasih, Ibu. Ini surat perjanjian pertunangan. Kalau mau membatalkan, robek saja. Calon istri secantik ini
hilang begitu saja. Sungguh tidak rela. Apa aku benar-benar harus menerimanya? Tangannya sangat lembut. Harus tetap tenang. Terimalah, aku sama sekali tidak membencimu. Long Chen, maafkan aku. Memang baik hati, mumpung masih panas. Wajahmu jadi seperti kucing kecil yang menangis. Kalau terus menangis, jadi tidak cantik lagi. Kalau mereka cocok, nikahlah sendiri. Mengapa memaksa kami? Bratan Jata, Mengki, kau sangat cantik. Ah, selesai. Tidak bisa menahan diri. Kalau melewatkannya, apa artinya hidup lagi? Tidak perlu dihiraukan. Tapi aku tetap datang. Aku sangat berterima kasih padamu. Kamu bilang begitu untuk mengurangi rasa bersalahku. Bukan. Aku berkata jujur. Dan aku punya tujuan besar sekarang. Apa itu? G. Aku akan berlatih keras. Saat cukup kuat, aku akan mencarimu dan mengejarmu lagi. Surat pernikahan itu sudah batal. Itu tidak menghalangiku untuk mengejarmu lagi, kan? Dia ternyata menyatakan perasaannya padaku. Aku harus bagaimana? Kamu tidak perlu merasa terbebani. Ini hanya keinginanku sendiri. Aku akan berlatih mati-matian, menjadi yang terkuat, baru aku pantas melindungimu. Dia kok bisa bilang begitu? Aku harus jawab apa? Dia tidak langsung menolak. Berarti masih ada kesempatan. Harus terus dikobarkan. Binatang buas tingkat 2, Nuxue Feng, kenapa ada di sini? Kau lindungi aku sekali. Aku lindungi kau seumur hidup. Shimei, Shifu tidak senang, menyuruhku mencarimu. 6. Cepat ikut aku kembali. Siapa orang ini? Jangan-jangan. Jangan ngomong sembarangan. Aku hanya bertanya sesuatu pada tuan ini. Tuan, terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan, sampai jumpa lagi, pamit. Hempah. Berani mendekati adik seperguruan? Cari mati, ya? Tidak bisa menghindar. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Kakak Ki kembali dengan tepat waktu. Kakak Ki berani menyerang orang biasa? Guru tidak akan membiarkan ini. Adik, kamu salah paham. Aku hanya mengujinya saja. Bajingan, jelas-jelas ingin membuatku jadi idiot. Berani ingin membunuhku? Dendam ini pasti kubalas. Tuan muda, dia adalah murid dalam pavilion Feng Hun. Kamu harus berusaha lebih keras. Kakak Ki, ayo kita pergi. Kakak Ki, dendam ini akan kuingat. Meski pertunangan dibatalkan, tapi meninggalkan kesan baik pada Mengki. Dia tidak memberikan surat pembatalan. Aku masih punya kesempatan. Dengan kakak Ki di sisinya, aku harus cepat menjadi kuat. Dalam hati, kata-kata Li Hao itu tulus dan setia. Karena kita hanya pion untuk menahan ayah. Semakin lama, semakin berbahaya. Serikat alkimiawan bersikap netral. Semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Siapapun tidak boleh mengganggu. Kuali obat kelas 1 dari Yun Qi benar-benar datang tepat waktu. Kuali lamaku terlalu jelek. Sama sekali tidak bisa menghasilkan pil yang bagus. Kuali yang bagus. Harganya jutaan koin emas. Aku sama sekali tidak mampu membelinya. Akhirnya, senjata usang diganti dengan yang baru. Saatnya untuk mempercepat langkah. Kalau tidak, istriku bisa kabur.